Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk latihan coaching kali ini. Pak Mujib berperan sebagai observer, saya berperan sebagai coach, dan juga Pak Fitra berperan sebagai coachee. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, langsung saja. Gimana perasaannya hari ini, Bapak-bapak? Alhamdulillah senang, Pak. Pak Mujib. Baik, pada kesempatan nanti Pak Faris akan berperan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak? Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Pak Fitra dengan menggunakan alur Tirta, Pak. Yang pertama itu adalah mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga insya Allah sudah saya siapkan, Pak. Baik, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengar dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tetap harus ada, Pak ya. Baik, silahkan untuk Pak Faris dan Pak Fitra dimulai kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mujib. Assalamualaikum Pak Faris. Bolehkah saya minta waktunya Pak? Saya ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi Pak Faris. Waalaikumsalam Pak Fitra. Oh tentu saja boleh Pak, dengan senang hati. Kebetulan pekerjaan saya sudah selesai. Mari Pak, silakan bercerita. Baik Pak Faris, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu loh Pak. Oh tidak Pak Fitra, tidak mengganggu kok, santai saja. Ada apa ini, kelihatannya serius sekali. Iya ini Pak Faris. Belakangan ini tuh saya merasa resah sekali Pak. Dan ingin mendapat solusi atas keresahan saya ini Pak. Baik Pak, baik Pak. Semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Bapak bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Baik Pak, coba ceritakan apa yang membuat Bapak resah dan gelisah saat ini Pak? Jadi begini Pak Faris, saya ingin sedikit cerita. Kemarin itu saya dapat teguran dari Pak Kepala Sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan saya Pak selama ini. Ketidakdisiplinan seperti apa ya Pak? Sampai Pak Fitra itu ditegur oleh kepala sekolah. Coba Bapak jelaskan kejadiannya. Seperti apa sih Pak? Kemarin itu Pak Faris, saya dipanggil ke ruangan beliau. Beliau tuh menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Pak. Padahal Pak Faris, setiap kali saya terlambat, saya selalu meminta izin Pak lewat WA kepada beliau. Begitu. Lalu menurut Pak Fitra, apa yang membuat Bapak sering datang terlambat ke sekolah? Nah ini Pak Faris, jadi saya tuh datang terlambat, itu bukan kan tanpa alasan Pak Faris. Anak saya Pak, sekarang sudah masuk TK, sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya Pak. Dan juga saya tuh mengantarkan anak sekolah terlebih dulu. Istri saya sedang hamil lagi Pak, motornya cuma satu. Jadi saya bertugas mengantarkan anak ke sekolah, begitu Pak Faris. Oh, begitu masalahnya. Menurut Pak Fitra, apakah Bapak melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak? Iya, saya sadar betul Pak, sebenarnya Pak. Saya tuh sudah melanggar kedisiplinan karena saya sering terlambat walaupun sudah izin. Seperti itu Pak. Oh, baik, berarti di sini Pak Fitra menyadari ya, kalau datang terlambat sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah itu akan memaklumi Pak. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah atau melanggar harus ditegur. Itu Pak. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid gitu. Tentunya Pak Fitra di sini kalau punya murid terlambat juga Pak Fitra pasti sering menegur kan gitu. Betul Pak Lalu Faris. apa yang menjadi keresahan Pak Fitra? Ya, jadi memang saya tuh
merasa kurang disiplin, Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah saya sekarang ini merasa tidak enak, Pak. Terus terang saja saya tidak enak sama Pak Kepala Sekolah. Karena saya sedikit kurang menerima pada saat saya ditegur pada beliau. Karena saya punya alasan, Pak, kenapa saya seperti itu. Oh, begitu, Pak. Berarti karena Pak Fitra kurang disiplin, akibatnya sering datang terlambat, jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah dan merasa resah karena mendapatkan teguran kepala sekolah. Kurang terima dengan adanya alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bapak, bagaimana dengan sikap Bapak seperti ini? Iya, Pak Faris. Saya sadar kalau saya itu apa yang saya lakukan, Pak Faris, saya sudah seharusnya menerima. Kemarin saya terbawa emosi, Pak, terus terang, sehingga saya bingung dengan apa yang saya lakukan. Ya. Kalau begitu, Pak, kira-kira apa yang akan Pak Fitra lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bapak? Ya, Pak, rencana saya yang pertama itu, Pak, saya mau minta maaf dulu lah, Pak, sama Pak Kepala atas kesalahan saya tidak ada antara saya. Ya, Pak, boleh diulangi, Pak? Kurang jelas, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak Faris. Rencana saya yang pertama saya mau minta maaf dulu lah, Pak. Saya nggak enak sama Pak Kepala Sekolah karena kemarin saya seharusnya saya menerima lah apa yang Pak Kepala Sekolah sampaikan kepada saya, Pak. Biar tidak ada ketanggungan antara saya dengan Pak Kepala Sekolah. Seperti itu, Pak Faris. Lalu bagaimana Bapak akan memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak? Justru itu, Pak Faris. Saya juga bingung. Bagaimana ya saya disiplin Menurut Pak Fitra, apa kekuatan Pak Fitra? Iya, Pak Faris. Sebenarnya tuh saya sudah terbiasa dengan bangun pagi, Pak. Dan saya juga memiliki kakak yang anaknya juga kebetulan, Pak, sekolah di TK yang sama saya. Saya bisa menunjukkanlah, Pak, cara ini kepada kakak saya. Oh, sangat bagus, Pak. Solusi yang akan dilakukan Pak Fitra sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang terhadap. Dan saran saya, Pak, Pak Fitra juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Pak Fitra, entah itu berupa barang atau materi semampu Pak Fitra. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Pak Fitra. Jadi intinya saling menghargai, Pak. Iya, Pak Faris, betul, betul sekali apa yang Pak Faris katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu, Pak. Syukurlah, Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah yang dapat saya selesaikan dengan masalah saya ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir, Pak. Takutnya salah langkah saya. Syukurlah Pak Fitra, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai gini, Pak Gadis, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan utarakan permohonan maaf. Besok rencananya lah masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu, Pak, saya akan bicara dengan Pak dulu masalah anak saya ini, Pak, yang saya akan titipkan kepada kakak saya saat sekolah nanti. Oh, itu yang sangat bagus sekali Pak Fitra. Semoga segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya Pak, tanpa Amin. tanpa dihantui rasa resah
Amin. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan ke Bapak itu bagaimana perasaan Bapak setelah cerita dengan saya? Terima kasih Pak Faris untuk waktunya sudah mau mendengarkan terkait dengan apa yang menjadi unek saya Pak. Terima kasih keluh kesah saya sekarang. Saya merasa sedikit lega Pak. Sudah bisa memberikan pelajaran baik untuk murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Fitra. Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, jangan lupa juga Pak Fitra terkait dengan masalah Bapak tadi. Saya tunggu perkembangannya 2 minggu yang akan datang ya Pak. Semoga nanti akan ada hasil yang positif yang Bapak terima sehingga berdampak kepada Bapak seperti itu. Iya Pak Faris, siap. Mudah-mudahan 2 minggu lagi ada perkembangan baik. Saya akan cari Pak Faris. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ya Pak ya. 2 minggu lagi akan Siap, terima saya kasih. tunggu Pak untuk kabarnya. Siap, terima kasih. Oke, baik Pak Faris, terima kasih. Coachingnya sudah berjalan baik. Tadi luar biasa coachingnya, sangat bagus, sangat mengena dan sampai pada dengan titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami dengan Pak Fitra ya. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh yang Bapak tunjukkan. Kemudian Bapak juga mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, ada empati yang saya lihat. Tadi kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Sambil kita evaluasi, mungkin tadi sebenarnya ada alur tirta yang Bapak lakukan untuk Pak Fitra itu secara garis besarnya apa saja Pak Faris? Ya, baik Pak Mujib. Untuk alur tirta yang saya lakukan coaching itu sebenarnya sudah mengikuti alur tirta yang sesuai ya Pak ya. Yang mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Pak Fitra dengan tidak mengenyampingkan yang pertama itu present atau rasa kehadiran saya secara penuh, secara utuh untuk Pak Fitra. Dan yang kedua itu adalah pertanyaan berbobot. Seperti itu, Pak. Kalau di skala antara 1 sampai 4, saya bisa memberi skala 4 untuk luar biasa mungkin kegiatan positif ini bisa dilakukan atau dilanjutkan untuk kegiatan coaching yang lain, Pak. Baik untuk murid atau rekan guru, rekan tenaga kependidikan atau yang lain. Sukses selalulah buat Pak Faris, bisa ngocing teman-temannya. Sampai ketemu lagi. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Mujib. Ya, Pak Fitra. sama-sama.